Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedewati Fitriani dari Prodi PAUD semester 3. Di sini saya akan bercerita yang berjudul Gajah yang Pintar. Di sebuah hutan yang lebat, ada seekor gajah. Tubuhnya tinggi, besar, dan gemuk. Belalainya panjang dan kuat. Sepasang gadingnya besar dan kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Tidak jarang dia memberikan makanan kepada binatang-binatang yang sedang kelaparan. Memberikan pertolongan kepada mereka yang menderita, kecelakaan, dan yang kesusahan. Pada suatu hari, gajah mengadakan perjalanan jauh berkeliling hutan. Beberapa lama dia berjalan hingga sampai menemukan harimau yang sedang kesakitan karena kerobohan pohon besar yang sudah lapuk. "Gajah, gajah, tolong aku!" pinta harimau sambil menahan rasa sakit. Mendengar teriakan harimau minta tolong, gajah itu langsung mengangkat pohon besar yang menindihi harimau itu dengan menggunakan belalainya. "Terima kasih, kawan," ucap harimau. "Seandainya kamu tidak segera datang menolongku, mungkin aku sudah mati karena himpitan pohon besar itu. Sekali lagi, terima kasih," ucap harimau. "Sama-sama, bukankah sesama binatang harus saling tolong-menolong?" jawab gajah. "Tapi bagaimana sampai engkau ke robohan pohon yang besar ini?" "Pada awalnya saya berjalan-jalan untuk mencari makan, tapi belum sampai aku mendapatkan makanan, aku sudah merasa lelah. Saat itulah aku memutuskan untuk berhenti sejenak, melepaskan lelah dengan duduk-duduk di bawah pohon besar yang sudah kering ini. Ketika ada angin, tiba-tiba pohon yang aku duduki itu roboh dan menimpa diriku. Begitulah ceritanya," ucap harimau. "Bila begitu, kamu harus bersyukur karena kamu masih bisa selamat dan hanya mengalami luka-luka sedikit dan tidak terlalu parah," kata gajah. "Ya, iya, kamu benar. Karena rasanya tak mungkin ada binatang lain yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon besar ini selain dirimu. Sudahlah, kita hidup harus saling tolong-menolong." Demikianlah, meskipun gajah memiliki kekuatan yang sangat besar yang tak mungkin dimiliki oleh binatang-binatang lainnya, namun ia tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Setelah itu, sang gajah pun mohon diri kepada harimau untuk melanjutkan perjalanannya. Tidak jauh dari tempat itu, di dekat bukit sebelah sana, seekor kancil sedang asik menikmati buah-buahan mentimun di kebun Pak Tani. Beberapa buah mentimun telah dimakannya. "Perutku kini sudah kenyang," kata kancil. "Kemudian, aku sekarang harus mencari air untuk minum." Si kancil segera meninggalkan kebun itu. Ia berjalan ke arah sungai. Pikirnya dalam hati, ia dapat meminum air sungai sepuasnya. Tapi apa yang ditemuinya? Setelah berjalan sampai di sungai, ia tidak mendapatkan air sedikit pun di sana. Karena saat itu musim kemarau, air sungai menjadi kering, sehingga tak ada air untuk digunakan membasahi tenggorokannya yang mulai kering. Dengan langkah agak gontai, wajah sedikit sayu dan kesal, si kancil berjalan berkeliling hutan untuk mencari air minum. Beberapa kali ia harus kecewa karena ketika tiba di pinggir rawa, juga tak memperoleh air sedikit pun. Begitu pula ia sampai di danau. Ternyata, danau yang biasanya airnya berlimpah, kini telah kering. Satu-satunya yang belum dikunjungi oleh si kancil adalah sebuah kolam besar yang berada di tengah hutan. "Nah, di sana aku akan mendapatkan air minum yang cukup," katanya dalam hati. Setelah beberapa saat
Si kancil berjalan melewati padang ilalang dan pohon-pohon jati. Tibalah dia di dekat kolam itu. Ternyata benar dugaanku, masih ada air di dalam kolam ini. Walau tinggal separuh dan wah cukup dalam juga, gumam si kancil. Kolam itu sebenarnya danau kecil yang cukup dalam. Ketika pada musim kemarau airnya tinggal separuh, sehingga keadaannya seperti sumur besar dengan dinding yang terjal. Tanpa berpikir panjang, si kancil langsung terjun ke dalam kolam. Hatinya sangat gembira mendapatkan air minum banyak sekali. Ia minum dengan sepuas-puasnya, tenggorokannya kini telah basah. Saat itu pula tenaganya terasa pulih kembali. Badannya kini menjadi segar. Namun, apa yang terjadi kemudian? Tindakannya masuk kolam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya naik ke atas bila sudah ada di dalam kolam. Kolam itu cukup dalam dan tidak ada tangga untuk digunakan naik. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat dinding kolam yang terjal, tapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong, tolong! Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berteriak minta tolong. Tolong, tolong aku! Teriak si kancil. Rupanya didengar sang gajah yang kebetulan sedang berjalan lewat tempat itu. Hai, siapa yang ada di dalam kolam? Kata si gajah. Aku, tolong aku. Tolong aku, jawab si kancil. Siapa kau? Tanya gajah kemudian. Aku si kancil sahabatmu. Mengapa kamu berteriak minta tolong? Si kancil tidak menjawab. Dia berpikir untuk mencari alasan. Rupanya ia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Sebab bila ia mengatakan apa yang terjadi, maka ia pasti akan disalahkan oleh gajah karena kecerobohannya. Maka ia akan meminta gajah untuk turun ke kolam dan dari punggung gajah itu ia akan naik ke atas kolam. Maka si kancil pun menjawab, tolong aku untuk mengangkat ikan ini. Apa? Kamu memperoleh ikan yang besar? Benar, aku memperoleh ikan yang sangat besar sekali. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Tanya gajah. Sebaiknya kamu langsung terjun saja ke sini. Sebab bila tidak cepat kamu turun, nanti ikan ini lepas. Gajah merenung sejenak. Ia berpikir bisa saja ia turun. Tapi bagaimana caranya ia naik lagi? Cil, bagaimana ikan yang kau peroleh itu? Cil, mana ikan yang kau peroleh itu? Tanya gajah. Cepat, ada di sepasang kakiku, kata kancil. Kalau aku menolongmu, Cil, bagaimana nanti caranya aku naik dari dalam kolam yang dindingnya terjal ini? Kini, kancil pun terdiam. Ia tak menyangka kalau gajah dapat berpikir secerdas itu. Tidak seperti dirinya yang langsung terburu-buru karena kehausan. Buru-buru masuk ke kolam tanpa memperhitungkan akibatnya. Kau hendak memanfaatkanku ya, Cil? Hendak menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Kancil jadi putus asa. Air kolam memang tidak menenggelamkan dirinya, hanya sebatas lehernya. Tapi lama-lama di tempat itu akan membuatnya mati kedinginan. Ampun, tolong, tolong. Hingga menjelang sore, tak ada binatang yang mendengarkan teriakannya. Kancil sudah hampir mati, kaku karena kedinginan. Aduh, celaka, aku benar-benar mati di tempat ini, kata kancil ngeri membayangkan akhir hidupnya di tempat itu.
Lalu Kancil berteriak keras-keras. Hai langit dan bumi, hai seluruh binatang yang ada di hutan ini. Aku bersumpah tidak akan memanfaatkan binatang-binatang lain untuk kejahilanku maupun kepentinganku sendiri. Kecuali ketika mengucapkan kata kecuali, Kancil sengaja mengecilkan volume suaranya sehingga hampir tak terdengar. Tadi sangka gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Kiranya gajah sejak tadi berada di tempat itu dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran begitu mendengar ucapan lirih si Kancil. Ucapan lirih si Kancil. Kancil terkejut ketika mendengar dan melihat kemunculan gajah yang tiba-tiba. Oh, gajah, engkau datang lagi? Jawab pertanyaanku, Cil. Kecuali apa, Cil? Anu gajah, kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri. Karena sebagai hewan kecil, nyawa saya sering terancam oleh harimau, serigala, dan buaya yang sangat jahat. Oh, begitu, sahut gajah. Sekarang kamu sadar dan berjanji tidak akan berbuat jahil, iseng, dan perbuatan lain yang merugikan binatang lain. Benar gajah, betul gajah. Saya insaf, ucap si Kancil. Baiklah, sekarang aku mau menolongmu, Cil, kata gajah. Lalu gajah ini menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas daratan. Begitulah sampai di atas, Kancil berkata sambil bersipuh di depan kaki gajah. Terima kasih gajah, saya tidak akan melupakan budi baik ini, ucap Kancil. Sejak itu Kancil menjadi binatang baik. Tidak lagi berlaku iseng seperti yang dilakukannya pada binatang-binatang lainnya. Sekian dan terima kasih cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.